Halo sahabat Dikbud, apa kabarnya? Senang sekali saya Indri Hapsari kembali menyapa sahabat Dikbud tentunya untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar pendidikan dalam Sapa Pendidikan. Sahabat Dikbud, buku menjadi alat komunikasi antara pembaca dan juga penulis yang memungkinkan adanya transfer pengalaman. Namun apa jadinya ya jika pembaca diberikan buku namun tidak sesuai dengan kemampuan membacanya? Maka dari itu buku berjenjang dirasa sangat amat penting agar memudahkan pembaca untuk memilih buku yang sesuai dengan kemampuan membacanya. Dan tentunya saat ini sudah hadir bersama dengan Indri, yaitu Pak Supriyatno, Kepala Pusat Perbukuan Kemdikbudristek, dan juga Ibu Rosi Setiawan, pegiat membaca nyaring. Apa kabar Bapak, Alhamdulillah, Ibu? sehat. Sehat selalu ya Pak, Bu. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai buku berjenjang, Indri mau sedikit flashback nih Pak. Itu sebelumnya, di season sebelumnya itu kita sebetulnya sudah membahas tentang CB. Namun sebenarnya masih juga nih banyak masyarakat dan juga bahkan pelaku perbukuan yang masih belum mengetahui apa sih sebetulnya CB itu Pak? Iya, CB adalah sebuah platform yang berisi informasi tentang buku tentunya. Baik buku teks pelajaran maupun buku non-teks pelajaran. Di samping itu juga banyak informasi terkait dengan regulasi, kebijakan-kebijakan perbukuan yang terus berkembang ya dalam upaya untuk memberikan fasilitasi kepada para pelaku perbukuan. Baik, dan kemudian Pak berbicara tentang perbukuan. Saat ini kan budaya membaca, khususnya tuh untuk anak-anak, kayaknya tuh minat bacanya sudah berkurang gitu Pak. Apalagi banyak di lingkungan sekitar kita yang anak-anak memegang gadget, tapi bukan untuk membaca nih gitu. Tapi seringnya tuh untuk main game online gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak Pusat Perbukuan menyikapi hal ini? Iya, itu memang sebuah kemajuan teknologi yang tidak mungkin kita hindari ya. Pusat perbukuan saat ini berupaya dengan menyajikan buku-buku tidak hanya sekedar buku yang bermutu ya, tapi juga menarik. Upaya yang kami lakukan antara lain dengan membuat book leveling atau perjenjangan buku yang diharapkan dapat memberikan buku sesuai dengan tingkat perkembangan atau kemampuan membaca anak. Sehingga anak-anak kita dalam memilih buku-bukunya itu sesuai dengan tingkat kemampuan bacanya. Harapannya anak-anak tidak menjadi bosan atau tidak malah takut membaca karena sudah sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan baca mereka. Baik Pak, itu memungkinkan untuk non-teks atau teks gitu Pak? Kedua-duanya, baik kedua-duanya. buku teks maupun buku non-teks pelajaran. Iya. Dan kemudian untuk indikatornya nih, sebetulnya indikator apa sih yang dipakai untuk menentukan jenjang kemampuan membaca anak, Bu Rosi? Kalau kita melihat itu terkait juga dengan jenjang membaca si manusia lah ya anak ya. Jadi memang jenjang membaca itu diawali dengan jenjang membaca dini, ya. Jadi setara usia anak 0 sampai 7 tahun, kemudian jenjang pembaca awal, anak-anak SD kelas awal. Nah, sehingga buku-buku tersebut tentunya juga harus disesuaikan dengan jenjang membacanya, pembuatannya. Baik dalam keterbacaan, jadi penulisan bahasanya, kemudian dengan ilustrasi, karena kalau kita melihat anak-anak awal, ya usia-usia dini dan pembaca awal, biasanya dia akan mulai membacanya gambar dulu. Oleh sebab itu, di buku berjenjang itu dipastikan bahwa memang gambarnya pun bercerita. Karena dia akan mewakili apa yang ada di dalam teks. Karena anak-anak sebenarnya belum baca teks dulu, tetapi dia sudah bisa membaca gambar. Dan juga konten dari buku. Konten dari buku dipastikan bahwa itu memang sesuai dengan perkembangan psikologis anak-anak di usia tersebut. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Supri, buku itu akan menjadi buku yang cocok buat si jenjang pembaca tersebut. Jadi anak tidak merasa bahwa itu terlalu sulit, tapi juga tidak terlalu mudah. Kalau terlalu mudah tadi
anak-anak akan merasa bosan. Iya. Dan sebetulnya di dalam buku tersebut itu ada nggak sih Bu? Mungkin tadi yang seperti Ibu bilang ya sahabat Dikbud, gambar-gambarnya sudah tersusun sehingga gambarnya bercerita, sehingga anak-anak tuh terkadang melihat gambarnya dulu, baru memulai membaca ya Bu ya. Memang begitu cara proses anak belajar membaca ya, proses otaknya adalah gambar dulu. Oh ya. Gitu. Baru dia akan menghubungkan gambar dengan bunyi. Ya, si teks itu kan diwakili dengan bunyi. Nah, inilah yang membuat anak-anak menjadi akan siap belajar membaca. Dan kemudian Bu, melalui CB itu kan masyarakat dan juga satuan pendidikan dapat langsung mengunduh atau mendownload secara gratis ya Bu ya. Bagaimana sih Bu memastikan buku yang kita akses atau yang kita download itu sesuai dengan jenjang kemampuan membaca anaknya? Kalau di CB itu kan memang sudah ada perjenjangan buku dan sudah ada labelnya gitu. Kalau pembaca dini itu ada labelnya A. Kalau pembaca awal ada 3 jenjang. Ada B1 untuk anak 7 sampai 8 tahun. Kemudian ada jenjang kedua yaitu B2. Untuk 7 sampai 9, kemudian ada B3, 8 sampai 10 tahun. Jadi memang sudah tertera, sehingga itu menentukan setara dengan usia, setara ya. Kadang-kadang anak di usia tertentu mungkin jenjang membacanya sudah lebih tinggi atau lebih rendah, tapi itu sudah menunjukkan. Jadi amat sangat terbantu lah kalau kita mau menggunakan buku-buku yang ada di CB. Dari label mungkin ada warna dan juga ada tulisannya juga ya Bu ya, range usianya. Tadi yang seperti Ibu sebutkan, mohon maaf Ibu, contoh sekali lagi, misal label A, itu usianya dari berapa sampai berapa gitu mungkin Bu? A sebenarnya itu dari 0 sampai 7 tahun. Oh ya, baik. Kemudian B1 6 sampai 8 tahun. Jadi sesuai dengan jenjang membacanya dan jenjang yang ada di sekolah. Oh baik Ibu. Dan kemudian apakah ada dampak nyata nih yang sudah terlihat terkait perjenjangan buku ini Pak? Iya, kami di Pusat Perbukuan dengan menyajikan model ya, model-model buku ini, harapannya buku-buku yang diterbitkan oleh para penerbit swasta itu dapat mengacu, paling tidak buku-buku yang diterbitkan Pusat Perbukuan itu bisa menjadi benchmark ya. Harapannya malah lebih bagus dari modelnya. Tapi paling tidak kami berupaya dan alhamdulillah dari model yang sudah kita sampaikan bisa diakses oleh semua kalangan. Buku-buku yang masuk di penilaian buku itu sudah semakin baik. Artinya buku-buku yang memenuhi syarat kelayakan itu semakin banyak persentasenya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa para penulis kita sudah mulai juga memperhatikan perjenjangan ini. Baik, Pak, boleh nggak Pak diceritakan buat sahabat Dikbud nih, mungkin salah satu contoh nih dampak positif yang sudah ada gitu dengan buku berjenjang ini untuk meningkatkan minat membaca anak? Jadi banyak di berbagai daerah disponsori oleh pemerintah daerah masing-masing maupun oleh lembaga-lembaga donor, itu juga sudah mulai menghasilkan buku-buku yang berbasiskan local wisdom ya, kearifan lokal yang sudah mengacu kepada perjenjangan buku. Jadi ini sangat diminati oleh anak-anak kita di tiap-tiap daerah. Karena ini dekat dengan keseharian mereka, jadi tidak menjadi sesuatu yang asing ya. Cerita-cerita rakyat di daerah masing-masing disajikan dalam bentuk bacaan-bacaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia mereka. Sudah banyak, jadi semakin hari semakin banyak buku-buku yang dihasilkan oleh masyarakat
yang sudah mulai mengacu pada perjenjangan. Baik. Ini dampak dari apa yang sudah kita buat modelnya, dan mereka tinggal mengembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Baik, mudah-mudahan merata ya Pak di semua daerah, khususnya daerah-daerah terpencil ya Sahabat Mungkin Bu Dikbud Rosi bisa menceritakan nanti di mana-mana daerah mana yang sudah menghasilkan buku itu, karena beliau juga aktif ya. Berkeliling. Keliling daerah. Wah, baik-baik. Wah, nanti boleh di-share ke Sahabat Dikbud nih ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu karakteristik buku yang mendukung perjenjangan buku? Tadi sudah sampaikan perjenjangan buku itu disesuaikan dengan jenjang membaca si anak, ya jenjang jadi bertahap. Pemilihan kata-katanya untuk jenjang yang rendah juga disesuaikan dengan kata-kata yang memang biasa atau sering didengar oleh si anak. Termasuk konten. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri. Jadi kalau katakanlah ada di daerah Kalimantan gitu, dia akan bercerita konten bukunya adalah apa-apa ya, katakanlah binatangnya juga yang ada di Kalimantan, dikenal di Kalimantan, sehingga relate kepada si anak. Tetapi untuk anak-anak di daerah lain dia bisa belajar itu bahwa jadi di Kalimantan sebagai pengetahuan ada ini loh. Gitu. Dan dalam gambar yang memang bisa dicerna anak, termasuk juga pemilihan kata. Jadi anak-anak merasa bahwa saya bisa kok, sehingga dia lebih percaya diri. Itulah yang membuat Indonesia memang membutuhkan buku berjenjang. Itu sudah kami nanti sebagai komunitas Retail Laut itu kami sudah menanti sejak lama bahwa memang ada buku-buku yang dibuat memang sesuai dengan jenjang membaca anak. Baik Ibu. Dan kebetulan bocoran sedikit, Ibu juga ke beberapa tempat juga ya Bu ya? Iya, keliling ya Bu ya? Iya, untuk mendorong orang tua dan guru untuk menggunakan buku-buku yang memang sesuai dengan si jenjang membaca anak. Sehingga anak-anak mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan. Karena tanpa itu rasanya agak sulit kita berharap tumbuh anak-anak yang gemar membaca. Iya, itu dia Bu. Tapi sebenarnya ini pertanyaan dari Indri pribadi sih Bu. Kalau di daerah-daerah yang Indri tahu, itu minat pembacanya tuh sangat tinggi gitu. Minat membacanya sangat tinggi. Apakah betul begitu Bu? Iya. Yang nggak ada adalah buku yang cocok. Itu. Jadi memang perjuangan ya. Indonesia tuh kan luas banget ya. Bahkan kalau kita lihat ke kabupaten itu toko buku aja nggak ada. Itu dia Bu. Jadi itulah. Jadi PR-nya adalah mendekatkan buku kepada anak-anak dan menyadarkan orang tua bahwa orang dewasa punya kesempatan untuk menjadikan anak gemar membaca. Baik. Dan sebetulnya itu yang menjadi tantangan tersendiri ya Bu ya. Selama ini gimana Bu? Ada yang paling tersulit, hal-hal atau tantangan yang tersulit mungkin boleh diceritakan? Tersulitnya adalah ketika bahasa pertama adalah bukan bahasa Indonesia. Sedangkan kita tidak punya buku-buku dengan bahasa ibu tadi ya, bahasa pertamanya. Nah itulah tantangan. Jadi makanya kenapa anak-anak itu sulit anak-anak di daerah tersebut itu sulit untuk belajar membaca karena bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia. Padahal minatnya sudah sangat tinggi ya Bu ya. Sayang sekali. Kemudian kalau udah seperti itu solusinya gimana ya Bu ya? Ya mendorong, katakanlah pihak-pihak terkait untuk menyediakan buku-buku dengan buku-buku cerita anak dengan bahasa lokal. Baik. Dan sudah berjalan. Beberapa daerah sudah berjalan. Beberapa daerah sudah ada ya, dengan balai bahasa itu mengembangkan buku cerita anak dengan bahasa lokal. Baik Ibu. Dan kemudian berbicara dengan perjenjangan buku dan CB secara garis besar kan bertujuan untuk meningkatkan literasi anak ya Pak ya. Hal itu tidak bisa lepas dari peranan orang tua dan juga masyarakat. Praktek baik apa aja sih Pak yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya instansi pendidikan dan juga masyarakat dalam membantu meningkatkan literasi anak? Iya. Kami di samping menyediakan buku-buku yang sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan bacanya, Pusat Perbukuan beberapa waktu yang lalu juga menyelenggarakan lomba
membaca nyaring, Bu ya. Pada saat bulan Ramadan yang lalu, temanya itu 21 hari membaca nyaring. Itu pesertanya sangat banyak, luar biasa, sangat antusias. Orang tua membacakan buku-buku yang sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan bacanya pada anak-anaknya, dan itu disambut sangat positif, sehingga kegiatan seperti itu diikuti oleh berbagai lembaga-lembaga lain ya, yang juga tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan budaya literasi. Jadi praktek yang kami lakukan tadi di samping terus meningkatkan jumlah buku yang sesuai dengan tingkat perkembangan usianya, juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, bimbingan teknis bagi para guru maupun para pegiat literasi. Apakah itu kegiatan tersebut hanya di kota-kota besar saja atau sudah menyeluruh ke daerah-daerah, terutama daerah terpencil, Pak? Saat ini baru di Jakarta. Tapi pesertanya dari berbagai daerah, karena itu dilakukan secara online ya. Tetapi ke depan kami juga merencanakan untuk turun juga ke berbagai daerah, tentunya bekerja sama dengan para pegiat literasi dan juga pemerintah daerah. Ini dampak nyatanya sangat terlihat sekali ya Pak ya. Begitu sangat antusias. Bahkan tadi boleh diceritain nggak Pak ke sahabat Dikbud yang Bapak tadi sharing? Jadi pada saat penyelenggaraan lomba membaca nyaring 21 hari tanpa henti, itu banyak di antara anak-anak itu kemudian tidak puas dengan 21 hari, tapi mereka minta kepada orang tuanya, kepada gurunya untuk menceritakan terus. Tidak cukup dengan 21 hari, tapi maunya terus saja, jangan berhenti. Orang tuanya untuk bisa membacakan nyaring. Mereka. Berarti kan antusiasmenya sangat tinggi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga ke depannya akan terus tuh Pak. Dan itu diikuti oleh berbagai lembaga menyelenggarakan kegiatan yang mirip-mirip dengan itu. Dan itu yang boleh mengikuti semua kan Pak? Semua ya Bu ya? Nggak terbatas ya? Di seluruh daerah boleh mengikuti. Baik. Nah, kami menyiapkan medianya adalah buku-buku yang ada di CB. Dan medianya melalui buku-buku yang ada di CB. Sehingga orang tua bisa menceritakan secara langsung sesuai dengan jenjang itu ya Pak Bu. Baik. Dari tadi kita sudah membahas tentang CB nih Pak. Pasti nih sahabat Dikbud bertanya-tanya, apa sih sebetulnya keunggulannya CB dari platform-platform lain Pak? Iya, CB ini menyajikan buku-buku yang sudah terseleksi. Artinya buku-buku yang ada di CB adalah buku-buku yang sudah melalui proses penilaian. Sudah ditetapkan sebagai buku-buku yang memang layak digunakan di satuan-satuan pendidikan, baik buku teks pelajaran maupun buku non-teks pelajaran. Kita sudah memiliki ribuan buku di sana yang seluruhnya itu adalah buku-buku yang sudah terseleksi. Artinya secara konten, legal, dan juga desain grafisnya, insya Allah sudah terjamin lah buku-buku ini adalah buku-buku yang memang bermutu. Baik. Pak, kemudian kalau di CB ini pasti ada beragam fasilitas ya sahabat Dikbud. Boleh dijelaskan nggak Pak, apa aja sih fasilitas yang ada di CB ini? Di sana teman-teman bisa mengakses informasi terkait dengan regulasi perbukuan. Bisa mengakses buku-buku teks pelajaran dari baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka saat ini. Seluruhnya sudah tersaji di CB, dan juga buku-buku non-teks pelajaran, buku-buku bacaan yang baik itu diterbitkan oleh pemerintah maupun dari penerbit swasta yang sudah melalui proses penilaian. Dan juga di sana terdapat berbagai informasi terkait dengan harga eceran tertinggi buku. Jadi ada buku-bukunya sudah ada harga eceran tertingginya, sehingga masyarakat ketika membeli itu tidak merasa dibohongi. Memang sudah ada harganya. Sekolah juga melalui Siplah belanja buku di situ sudah ada acuan harganya. Melalui Siplah itu aplikasi ya Pak? Aplikasi pembelanjaan di sekolah itu yang tentunya
buku-buku yang dibeli adalah buku-buku yang sudah melalui proses penilaian. Baik, baik. Yang sudah qualified, yang sudah layak ya Pak? Iya. Baik. Dan kemudian apa saja manfaat yang didapatkan untuk mengakses CB nih Bu Rosi? Itu tadi, bukunya sudah lulus penilaian, sudah dikurasi dengan sistem dan para penilai yang handal, sehingga nggak usah mikir lagi gitu kalau sekolah-sekolah akan pengadaan buku. Pasti ini sudah cocok. Tinggal tadi perjenjangannya. Jadi tinggal melihat saya butuh di jenjang apa, saya butuh di konten apa. Jadi sudah aman untuk bisa pengadaan buku di sekolah-sekolah. Baik Ibu. Bu, boleh nggak Bu mengajak sahabat Dikbud nih untuk mengakses ataupun membuat akun dan juga ayo kita sama-sama memanfaatkan CB. Iya. Saya mengajak ya ini teman-teman sahabat Dikbud untuk membacakan buku dan saat ini tidak usah susah-susah ketika memilih buku karena dari pihak Pusat Perbukuan sudah mengkurasi buku-buku yang sesuai, tinggal pilih. Apa harapannya terkait dengan perjenjangan buku, Ibu? Perjenjangan buku pada dasarnya adalah memang mimpi kami bahwa Indonesia tuh punya perjenjangan buku. Jadi ketika buku itu memang sudah dijenjangkan sesuai dengan jenjang membaca anak, tadi anak akan merasa bahwa buku itu cocok. Dan ini senang bahwa selain ada instrumen perjenjangannya, ada juga contohnya. Sehingga pelaku perbukuan bisa mencontoh kalau mau memproduksi buku-buku dengan berjenjang. Dan inilah harapan kami sehingga perjenjangan buku ini bisa meluas, diketahui oleh semua pelaku perbukuan, sehingga konsumen, anak-anak bisa mendapatkan buku-buku yang memang sesuai dengan perjenjangan dan konten-konten yang sangat dibutuhkan. Baik Ibu, seperti yang tadi Bapak sudah bilang ya Pak, boleh diulang ke sahabat Dikbud. Bermutu, murah, merata, dan juga menarik. Wah, seru sekali perbincangan kita hari ini sahabat Dikbud. Dan tentunya banyak hal yang mempengaruhi minat baca anak. Kemampuan untuk menentukan buku yang sesuai dengan kemampuan membaca sangat diperlukan karena rentang usia itu tidak dapat dijadikan acuan kemampuan membaca anak ya Bu ya. Betul. Semoga diskusi kita kali ini memberikan banyak sekali manfaat bagi sahabat Dikbud semua ya. Kalau gitu sekarang saatnya Indri Hafsari pamit undur diri dulu tapi jangan lupa saksikan terus Sapa Pendidikan di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Bapak, Ibu sudah hadir di Sapa Pendidikan, sudah memberikan berbagai informasi menarik. Terima kasih banyak.